Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum menikah, menantuku minta 3 syarat konyol. Tidak beres-beres rumah, tidak masak, tidak punya anak. Mau tak mau aku setuju. Tidak disangka 3 tahun kemudian jadi begini. Aku menikah pada umur yang muda. Tidak disangka putraku juga begitu. Ia yang baru berumur 18 menikah dengan pacarnya, Ani yang berumur 22 tahun. Pertama kali ia mengenalkan Ani kepadaku. Aku kaget setengah mati. Saat itu ia baru saja masuk kuliah. Aku juga mengatakan kepadanya bahwa pacaran untuk menikah memang bagus, tapi sekarang adalah waktunya untuk fokus belajar. Lagi pula ia masih terlalu muda, seharusnya kuliah yang diprioritaskan. Namun mereka tetap pacaran, bahkan LDR. Setelah putraku lulus kuliah, ia membawa Ani pulang lagi. Ia langsung mengatakan bahwa mereka ingin menikah. Ternyata Ani keras juga sifatnya. Ada 3 syarat sebelum menikah yang disebutkan oleh Ani. Yang pertama, ia tidak akan mengerjakan pekerjaan rumah. Katanya ia tidak mengerti pekerjaan rumah tangga, bahkan tidak pernah. Yang kedua, ia tidak akan masak. Katanya asap tidak bagus untuk kulit wanita. Yang ketiga, ia masih muda, tidak ingin cepat-cepat punya anak. Mendengar kondisi itu, aku mengiyakan. Lucu juga anak ini. Ya sudah, aku setujui. Tapi aku juga punya 3 syarat. Yang pertama, kamu tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tidak apa-apa, tapi beresin kamarmu sendiri. Tempat lain biar aku yang kerjakan. Yang kedua, kamu tidak masak apa-apa, tapi ketika aku ingin beli makanan di luar, kamu bertugas membeli. Lagi pula aku juga tidak suka memasak, tapi makanannya bayar masing-masing. Yang ketiga, untuk yang ini tidak apa-apa. Lagi pula aku baru umur 40 tahun, tidak ingin buru-buru jadi nenek. Ani juga setuju dengan kondisiku. Ia juga tanya kepadaku, sebulan boleh berapa kali pulang ke rumahnya. Ia ingin memelihara anjing. Ini semua terserah, aku beri kamu kebebasan, kataku. Kamu menikah dengan anakku, orang tuamu yang membesarkanmu dari kecil. Jadi sudah seharusnya kamu berbakti kepada mereka. Setelah sepakat, kami dengan cepat tinggal bersama. Ani yang sekarang sudah punya anak dan bisa masak. Sekarang perutnya juga sedang mengandung anak kedua. Siapa yang sangka, pada akhirnya ia melanggar semua kondisinya itu. Aku bahkan sudah berkata kepada teman-temanku bahwa pada umur 50 pun aku tidak bakal jadi nenek. Hati manusia bisa berubah. Kamu baik kepadanya, ia juga akan baik kepadamu. Awalnya semua berjalan seperti yang ia minta. Tidak beres-beres, tidak masak, tidak punya anak. Aku yang tiap hari membersihkan rumah sampai bersih. Kamar mereka juga sekalian aku bersihkan, walau pada awalnya aku bilang tidak akan mengurus kamar mereka. Tapi siapa yang betah melihat kamar mereka yang berantakan? Ketika beli makanan, aku juga membantu mereka beli. Terkadang aku juga bisa malas masak dan pesan makanan dari luar. Namun aku juga membeli bagian mereka. Bukannya benar-benar bayar pisah. Ani tidak cuci baju sehingga aku bantu dia cuci. Ani terkadang harus lembur, pulang ke rumah sudah lelah dan langsung masuk ke kamar tidur. Ya sudah, aku yang cuci. Aku memperlakukannya seperti putri kandungku sendiri. Seperti kali ia bepergian, ia juga tidak lupa membeli hadiah untukku. Setiap ada hiburan,
putraku juga sering membawanya pergi jalan-jalan. Setiap kali Ani ulang tahun, aku selalu menyiapkan hadiah untuknya. Mungkin karena melihat semua ini, ia juga pelan-pelan berubah. Awalnya dari kaget, lalu menjadi kejutan, sampai pada akhirnya terharu. Terakhir, ia pun berubah. Ani mulai rajin mengerjakan pekerjaan rumah dan belajar memasak. Walau pada awalnya masakannya tidak enak, tapi aku melihat bahwa ia sungguh-sungguh ingin belajar. Aku juga suka berkata, "Rahasia masakan enakku dicuri kamu." Ia menjawab, "Tunggu, aku sudah bisa masakan ibu. Ibu sudah boleh beristirahat." Setelah menikah setahun, Ani hamil. Sama sekali bukan yang seperti ia bilang. Aku melihatnya dari wanita yang keras kepala menjadi wanita yang lembut dan ibu rumah tangga yang pintar. Aku juga menawarkan untuk menjaga anaknya. Meskipun pada awalnya aku juga tidak ingin menjadi nenek muda, tapi melihat cucu, siapa sih yang tidak senang? Melihat aku kecapean menjaga anak, ia pun berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Ia bilang kasihan melihatku. Sekarang, anak kedua Ani sudah berumur 5 bulan. Aku senang dapat melihat mereka pelan-pelan tumbuh. Sekarang, hubungan kami bukan seperti mertua dan menantu, tetapi seperti teman. Kami dapat berbicara dengan bahagia. Ia juga suka menceritakan tentang putraku. Kami hanyalah keluarga biasa, tapi kami bahagia. Kami tidak kaya. Putra dan suamiku hanya orang biasa. Gajinya tidak tinggi, tapi kami bahagia. Kehangatan dan kebersamaan keluarga lebih penting dari segalanya. Setiap orang mungkin menginginkan mertua seperti ini. Walau dari awalnya mereka tidak saling suka, walau tidak seperti yang kita kira, namun sikapmu dapat berubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.